Pemirsa, tim gabungan TNI Polri membubarkan paksa sahur on the road ratusan pemuda pengendara sepeda motor. Dalam pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah anak panah yang diduga akan digunakan untuk tawuran. Ratusan pemuda rombongan sahur on the road ini dibubarkan tim gabungan TNI Polri di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin dini hari tadi. Sejumlah pemuda pun kocar-kacir melarikan diri kabur meninggalkan kendaraannya. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap mobil box yang ikut dalam aksi rombongan sahur on the road tersebut, aparat menyita sejumlah anak panah yang diduga akan digunakan dalam tawuran. Sementara mobil box yang digunakan sebagai alibi untuk membawa makanan donasi nyatanya dalam keadaan kosong. Diusahakan dibubarkan, dikembalikan, jangan sampai menjadi suatu alat untuk dipakai melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Dari hasil pemeriksaan, aparat gabungan mengamankan 2 pemuda ke kantor Polsek Bontoala, Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atas kepemilikan senjata tajam. Sementara itu, peserta rombongan sahur on the road lainnya diminta untuk kembali ke rumah masing-masing. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Unjuk rasa mahasiswa di Ternate, Maluku Utara ricuh. Mereka menolak kenaikan harga BBM oleh pemerintah. Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM terjadi di jalan utama Bandara Baabulah Ternate. Kericuhan terjadi saat massa memblokade jalan. Massa membakar ban dan menolak kenaikan harga BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah. Petugas membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata. Pemirsa, ratusan warga saling dorong demi mendapatkan paket sembako gratis di Asahan, Sumatera Utara. Namun warga harus sudah divaksin minimal 2 kali untuk mendapat paket sembako tersebut. Ratusan peserta vaksin saling dorong saat petugas membagikan nomor antrian di gedung sekolah swasta di Jalan Diponegoro, Asahan, Sumatera Utara. Antusias warga vaksin berhadiah sembako membuat petugas sempat kewalahan. Panitia menyiapkan 600 paket sembako kepada warga yang sudah melakukan vaksin minimal dosis kedua. Sembako jumlahnya ada 600 paket dengan bahan yang dikasih 5 kilo beras, 2 liter minyak, 1 kilo gula. Sembako buat masyarakat termotivasi begitu. Iya, Bu. Iya, Pak. Jadi kalau di situ nanti ada apa, kita tambah lagi. Kita lihat situasi. Jadi hari ini 600 paket yang kita... Meski sempat terjadi desakan, pelaksanaan vaksin berjalan kondusif. Petugas berharap warga tetap melakukan vaksin untuk menjaga kekebalan kelompok. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ratusan warga di Kabupaten Bogor memaksa masuk kantor desa untuk mendapatkan giliran mengambil BLT minyak goreng dan sembako sebesar Rp500.000. Sementara di Makassar, warga mengantri untuk mendapatkan sedekah dari pengusaha Bugis asal Makassar. Ratusan ibu-ibu di Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini ricuh memaksa masuk untuk mendapatkan giliran mengambil uang bantuan sosial pemerintah sebesar Rp500.000 untuk dibelanjakan sembako dan minyak goreng 3 bulan ke depan. Meski terjadi kericuhan, namun tidak ada petugas keamanan, baik kepolisian maupun TNI yang berjaga. Hanya pihak desa yang kewalahan mengamankan jalannya pembagian bansos. Menurut Hasinah, seorang lansia yang antre sejak pukul 7 pagi, dirinya sempat berdesakan dan bahkan terdorong dalam kerumunan. Namun berhasil keluar dari kerumunan setelah pihak desa memprioritaskan lansia. Tadi udah antri lama, Bu? Lama banget ya antri ya? Dari jam 6:30. Dari jam 6:30. Berarti baru dapat sekarang, berarti udah 3 jaman ngantri ya? Iya. Bantuan sosial pemerintah hari ini dicairkan secara serempak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bantuan tersebut berupa bansos minyak goreng sebesar Rp300.000 untuk 3 bulan ke depan, serta bansos sembako sebesar Rp200.000. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.
Ratusan warga di Jalan Mairo, Makassar, Sulawesi Selatan rela antre berjam-jam demi mendapatkan sedekah dari seorang pengusaha Bugis asal Makassar. Agar pembagian sedekah berjalan tertib, sejumlah petugas juga berjaga dan mengatur jalannya antrean warga agar tidak terjadi penumpukan. Dalam pembagian sedekah ini orang dewasa mendapatkan Rp50.000, sedangkan untuk anak-anak mendapatkan Rp10 hingga Rp20.000. Bagi masyarakat yang sudah mendapatkan sedekah, akan diberi tanda dengan mencelupkan jari mereka ke dalam tinta. Ada sekitar 2 jam, Pak. 2 jam ngantri. Bekerja tukang becak. Tukang becak. Iya. Tanggapannya dengan adanya sedekah ini bagaimana, Pak? Iya, alhamdulillah itu cukup di rumah tangga tuh. Iya. Beli beras, sayuran atau ikan. Bulan Ramadan memang kerap dimanfaatkan pengusaha asal Makassar Amboruka untuk berbagi rezeki kepada warga yang kurang mampu. Tradisi ini rutin digelar sejak tahun 2017 lalu, namun sempat terhenti karena pandemi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dari Sunggu, iNews melaporkan. Pemirsa, iNews Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta Pusat mulai dipadati pemudik. Sup hitam atau rawon jadi pilihan warga Surabaya untuk menu berbuka puasa. Tetaplah bersama kami di iNews Sore, pemirsa.